Dua aliran cahaya pedang membentuk sungai pedang yang indah. Salah satu lampu itu megar, yang lain dingin dan menyilaukan, juga cepat berlalu. Kedua lampu pedang itu sangat kuat tetapi sangat berbeda. Jika seseorang menggambarkan sungai pedang Jian Meng-er sebagai raksasa kolosal, mampu mengalahkan apapun di dunia, maka cahaya pedang Jian Wushuan mirip dengan pembunuh yang ada di mana-mana, bersembunyi di kehampaan seperti raja pembunuhan. Raksasa-raksasa memiliki kemampuan untuk mengalahkan dunia. Sebagai seorang pembunuh dan raja pembunuhan, adakah kebutuhan baginya untuk bersaing dengannya? Secara alami tidak ada harapan. Desir, cahaya pedang yang sekilas muncul kembali, melewati arus panjang dan indah dari sungai pedang Jian Meng-er dan muncul di depannya. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, cahaya pedang menyapu pergelangan tangannya. Darah berceceran dan pedang pembunuh tiga jatuh-jatuh ke tanah. Jian Wushuang sudah di depan Jian Meng-er. Pedang panjang di tangannya menunjuk ke tenggorokannya. Berhenti kurang dari setengah sentimeter dari kulitnya. Begitu dekat, sehingga dia menggigil karena dinginnya baja. Wajahnya yang cantik akhirnya menjadi pucat untuk pertama kalinya. Waktu seolah terhenti. Semua orang menatap pemandangan yang terjadi di arena dengan tak percaya. Apakah dia benar-benar mengalahkannya? Jian Meng-er hilang. Ya dewa, keributan bergemuruh menyapu drill ground saat semua orang berseru dengan keras. Di atas tribun, tidak mungkin. Sui Hangxin adalah yang pertama berdiri. Dia begitu yakin akan kemenangan muridnya. Mengubah ekspresi terlintas di wajahnya. Bagaimana mungkin? Jian Lan benar-benar terpana. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Jian Meng-er yang menggunakan Boundless Heaven Sword R dikalahkan. Para ahli terkenal di tribun bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan mereka tercermin di mata masing-masing. Sebelumnya, mereka semua berpikir Jian Meng-er akan menang. Tidak ada ketegangan dalam konfrontasi. Tetapi hasilnya adalah tamparan di wajah mereka. Seni pedang anonim. Jian Wushuang menggunakan seni pedang anonim. Mata Jian Xinhang cerah. Seni pedang anonim, semua orang menoleh padanya. Itu adalah seni pedang tertinggi dari Sword Marquis Mansion kami. Hanya Masters yang memenuhi syarat untuk memahaminya. Dan hanya 3. Sword Pavilion Masters yang benar-benar memahaminya. Saya tidak berpikir anak ini akan dapat memahaminya. Ayahnya pasti mengajarinya, kata Jian Xinhong penuh semangat. Pasti ayahnya yang mengajarinya, kata Jian Xinhong bersemangat. Lebih dekat, dia bisa membunuhnya sekaligus. Jian Wushuang, apakah kamu bahagia sekarang? Jika Anda masih belum puas, bunuh saja saya secara langsung. Dia tersenyum, tetapi itu adalah senyum yang sangat tragis. Dia menatapnya sejenak tanpa berbicara, sebelum meletakkan pedang panjangnya. Dia membungkuk untuk mengambil pedang yang dibuang di tanah dan membelai logam perlahan-lahan. Pedang 3 pembunuh. Ada sedikit kejutan di matanya ketika dia melihat dia mengambil triple kill sword. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya, kata-kata dingin bergema di telinganya. 2 bulan yang lalu, aku sudah bilang paviliun pedang akan selalu menjadi milik paviliun pedang. Itu akan selalu menjadi milik ayah saya dan saya. Jangan pernah bermimpi mendapatkan sepotong pon. Aku akan membunuh siapa saja yang mencoba mencurinya. Kau sendiri yang harus disalahkan atas apa yang terjadi hari ini. Saya sendiri yang harus disalahkan? Jian Meng-er yang terpana menjadi sedikit lebih putih. Ketika dia mendengar ini, senyumnya mencela diri sendiri dan matanya basah. Saat itu, kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri? Itu ungkapan yang bagus. Suara yang agung dan meledak bergema di seluruh drill ground secara tak terduga. Semua orang berbalik dan akhirnya memperhatikan pemuda berwajah dingin. Di samping Sui Hangxin, pria muda itu membawa pedang panjang dan selalu berdiri diam di samping Sui Hangxin. Dia tidak berbicara sejak awal, tetapi alisnya sekarang terangkat. Dalam 2 langkah cepat, dia naik ke arena dan suaranya bergema di udara. Aku Yemo dari Sekte Pedang Tianyuan. Apakah Anda berani melawan saya? WNJ, pendaratan berat pemuda. Acuh tak acuh itu mengguncang arena dan membuat lantai retak. Kakak senior Yemo, Jian Meng-er menatapnya. Apa yang kamu lakukan? Saudari junior, Yemo melirik Jian Meng-er.
Great Master, dan saya di sini hari ini untuk melihat presentasi Anda yang sangat baik untuk kampanye Sword Pavilion Master. Sebaliknya, Anda dipermalukan di atas panggung. Sebagai seorang guru besar, dia tidak dapat membantu Anda sehubungan dengan statusnya. Namun, sebagai kakak senior Anda, saya tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Ye mau memandang Jian Wushuang lagi setelah itu, dan berkata dengan suara yang dalam, Jian Wushuang, sebagai seorang pria, apakah itu memberi Anda rasa prestasi untuk menggertak seorang wanita? Seorang wanita? Jian Wushuang tidak bisa menahan tawa. Saya tidak bisa mengatakan dia adalah seorang wanita ketika dia mengajari saya pelajaran yang tak terlupakan 2 bulan lalu. Kekuatan itu yang paling penting di dunia. Bai Chong, tertegun, tidak bisa membantu melihat para ahli dari Sword Marquis Mansion. Mereka adalah penatua dari Red Martial Han atau alkemis dari Pil Ravening Realm, kecuali Jian Xinhong. Tetapi orang-orang dari Sword Pavilion tidak ada di sini. Orang-orang dari Red Martial Han dan Pil Ravening Realm tidak mendukung Jian Wushuang. Adapun Jian Xinhong, dia ragu-ragu untuk sementara waktu. Namun, ketika dia melihat kulit dingin pada Shui Hanxin, dia menelan kata-katanya. Karena dia bisa mengatakan bahwa Shui Hanxin sangat marah. Jika dia mendukung Jian Wushuang pada saat ini, dia akan menyinggung penatua yang memiliki kekuatan besar di Sekte Pedang Tianyuan atas nama Sword Marquis Mansion. Jadi, dia memilih untuk menelan kata-katanya. Bai Chong tidak bisa mengatakan apa-apa karena bahkan orang-orang di Sword Marquis Mansion tidak mendukungnya. Bagaimana dia bisa menyalahkan orang luar? Kekuatan spiritual di alam laut spiritual luar biasa datang dari Yemo di arena. Itu membuat para murid dari rumah Marquis merasa stres. Alam laut spiritual luar biasa, Jian Wushuang merasa terkejut. Alam laut spiritual luar biasa adalah level yang lebih tinggi daripada Jian Meng-er. Yemo menjadi murid Shui Hanxin sejak dulu. Terlebih lagi, ia telah berlatih di Sekte Pedang Tianyuan dengan metode budidaya dan seni pedang rahasia. Ilmu pedang harus lebih unggul daripada Jian Meng-er karena kultivasinya jauh lebih kuat. Jian Wushuang sudah mencoba yang terbaik untuk mengalahkan Jian Meng-er. Adapun Yemo, dia merasa sangat tidak yakin. Namun, dia merasa bahwa dia harus bertarung dengan Yema. Ketika dia melihat tatapan dingin dari Shui Hanxin dan ekspresi rumit dari semua orang di sekitarnya. Aku tidak punya hak untuk menolak pertarungan. Namun aku tidak pernah ingin menolak. Jadi mari kita mulai. Jian Wushuang menggenggam tangannya dengan erat, menunjukkan sedikit kegilaan di matanya yang sedikit menyipit. Devouring Soul, skill rahasia. The Void bergetar dengan kegilaan. Tubuh Jian Wushuang sepertinya menjadi lubang hitam yang mampu menangkap apapun. Kekuatan alam dari segala hal di alam semesta datang kepadanya dengan kecepatan yang mengejutkan. Saat kekuatan alami mengalir ke tubuhnya, roh Jian Wushuang mengamuk. Budidaya kekuatan spiritual hanya di puncak surga ke-8 dari jalan surgawi, hampir di alam laut spiritual yang dalam. Namun, sekarang kultivasi kekuatan spiritualnya melampaui surga ke-8 dari jalan surgawi ke surga ke-9 dari jalan surgawi. Pada saat yang sama, rasa sakit yang menusuk membuat wajah Jian Wushuang berubah bentuk. Akhirnya, ketika skill rahasia pemecah jiwa ini mencapai puncaknya, rasa sakit di tubuhnya mencapai puncaknya juga. Kultivasi kekuatan spiritualnya dipromosikan ke surga ke-9 dari jalan surgawi pada saat itu. Menggertakkan giginya dengan erat, wajah Jian Wushuang berkerut. Saat dia mengangkat kepalanya, cahaya mengisi void. Jian Wushuang berbicara dengan arogansi dan kegigihan besar yang bergema di hati rakyat. Kamu Yemo dari Tianyuan Sword Section kan? Jika Anda perlu diyakinkan, maka saya akan meyakinkan Anda dengan tinjuku. Bang, Jian Wushuang mencetuskan kekuatan spiritual yang bisa menyamai alam laut spiritual luar biasa. Menerapkan keterampilan rahasia pemakan jiwa. Kultivasinya segera mencapai puncak surga ke-9 dari jalan surgawi. Kekuatan spiritualnya saat ini hampir bisa menyamai alam laut spiritual mendalam. Karena kelebihan dari keterampilan penciptaan surgawi. Puncak surga
Kesembilan dari jalan surgawi memiliki kekuatan yang hampir sama dengan puncak alam lautan. Rohani yang luar biasa bagi para pejuang normal. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana kekuatan spiritualnya menjadi begitu kuat? Semua yang hadir kagum. Mereka bertanya-tanya, bagaimana Jian Wushuang menjadi begitu kuat tiba-tiba. Namun, jika mereka melihat ke bawah lantai, mereka akan menemukan bahwa semua makhluk dalam jarak 100 meter dari Jian Wushuang telah mati. Apa? Dia benar-benar mempertahankan kekuatannya. Jian Meng'er yang telah mundur ke drill drone gemetar ketakutan. Ketika melihat sosok agresif dari belakang, penampilan Jian Wushuang berubah sepenuhnya. Matanya yang kejam terpaku pada Ye Mo. Dia sadar bahwa menggunakan skill rahasia jiwa melahap benar-benar membahayakan tubuhnya. Dan rasa sakit di tubuhnya akan tumbuh setiap menit. Dia harus mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Membunuh. Jian Wushuang melonjak, dan pedang panjang berubah menjadi kekuatan yang mengerikan. Ping! Cahaya pedang bersinar, dingin dan menyilaukan. Itu masih langkah pertama dari seni pedang anonim. Bayangan darat. Jian Wushuang mengalahkan Jian Meng'er dalam satu gerakan. Kecepatan luar biasa dari seni pedang membuat kagum semua orang. Dan kecepatan saat ini jelas lebih cepat karena budidaya Jian Wushuang yang berkembang terlalu cepat untuk dipikirkan. Ye Mo bersenandung dengan roh bangsawan yang luar biasa. Dan cahaya pedang yang luar biasa muncul. Apa yang Ye Mo gunakan adalah seni pedang surga tanpa batas. Tapi Ye Mo menggunakan Boundless Heaven Sword Art dengan cara yang jauh lebih fleksibel daripada Jian Meng'er. Ini karena Jian Meng'er baru saja mulai berlatih dalam seni pedang surga tanpa batas. Ye Mo tumbuh mempelajari seni pedang di sekte pedang Tianyuan. Mereka jelas memiliki tingkat pemahaman yang berbeda terhadap seni pedang. Tetapi sebagian besar kegembiraannya. Apakah dia akan menggunakan langkah ke-11? Jian Wushuang menatap cahaya pedang yang kuat datang ke arahnya. Pada saat ini, kesadaran yang mendalam akan krisis muncul dari lubuk hatinya. Dia berpikir tentang bagaimana pedang ini bisa memotongnya menjadi dua bagian. Tetapi krisis hidup atau mati yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini membuatnya merasakan sesuatu. Pada saat hidup atau mati ini, ia menjadi lebih tenang dan menutup matanya. Apakah ini? Apakah seperti ini? Aku akhirnya mengerti apa yang mencegahku menggunakan steli ini. Ini adalah kekejaman untuk membunuh. Jika pedang itu untuk membunuh, bagaimana aku bisa kekurangan kekejaman? Karena membunuh, Jian Wushuang membuka matanya. Deru kegembiraan melintas di depan matanya. Dan dia melambaikan triple kill sword. Itu adalah langkah kedua dari seni pedang anonim. Gerakan membunuh pedang. Hoi. Cahaya pedang berdarah yang menyilaukan langsung menyapu. Niat membunuh mulai muncul dan bangkit. Gerakan pembunuh pedang. Bai Chong langsung berdiri, terpana oleh cahaya pedang berdarah yang mempesona ini. Dan berkata, langkah kedua dari seni pedang tak berbentuk, gerakan pembunuh pedang. Dia berhasil memanfaatkannya dengan baik. Gerakan pembunuh pedang. Shui Hangxin juga terkejut dengan ini. Tampaknya mengetahui prestis seni pedang tak berbentuk kedua. Gerakan pembunuh pedang. Shui Hangxin, cepatlah, bantu muridmu, kata Bai Chong. Menurunkan penglihatannya sedikit. Shui Hangxin menatap dua lampu pedang yang hampir bertabrakan di arena dan menghela napas frustrasi. Dia bergerak cepat dan tang. Setelah bertabrakan satu sama lain di arena, dua lampu pedang yang mengerikan langsung menyaksikan kemenangan dan kekalahan. Apel, Ye Mo, dengan mata terbuka lebar, merasa agak sulit untuk percaya bahwa serangan paling kuat dengan semua kekuatannya telah sepenuhnya dikalahkan tanpa perjuangan. Kemudian cahaya pedang berdarah yang menyilaukan masih memusatkan semua kekuatannya, memotong langsung ke arahnya. Krisis kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya segera menyelimutinya. Sosok Shui Hangxi tiba-tiba melintas di depannya pada detik terakhir. Dan cahaya pedang berdarah menghilang hanya dengan gelombang tangan. Hanya kesunyian total yang tersisa di arena. Ye Mo mengepalkan giginya, menatap tajam ke arah Jian Wushuang. Hatinya penuh keengganan. Dia menerima kekalahan ini dengan enggan dan tanpa daya. Bagaimanapun,
Dia tahu dengan jelas bahwa dia akan mati jika tuannya yang agung tidak membantunya. Serangan pedang yang mengerikan seperti itu dapat dengan mudah merobek tubuhnya. Pada saat ini, Jian Wushuang menatap melewati. Ye Mei, dia sangat menderita karena menggunakan keterampilan rahasia jiwa devouring. Bahkan wajahnya terlihat sangat ganas. Keterampilan ini jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Itu mencapai batas ekstrem hanya dalam waktu singkat. Bizit zit zit zit, keterampilan rahasia pemakan jiwa berhenti secara spontan, dan aura yang menjulang di sekitar Jian Wushua memudar dengan cepat, bahkan sampai pada tingkat yang tak dapat disangkal. Jian Wushuang tidak bisa lebih lemah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Sebaliknya, kemauan batinnya yang teguh adalah sumber untuk diam. Ketika dia mengangkat matanya, pedang pembunuh 3 kali di tangannya menuju ke arah Sui Hanxin dengan tepat. Tidak yakin? Kalau begitu bertarung. Esensi pedang yang naik tiba-tiba meletus. Momen inilah yang mengesankan seluruh hadirin di drill ground. Mereka semua melihat bagaimana Jian Wushuang menjadi begitu lemah, namun niat pertempuran dan esensi pedang di sekitarnya tidak pernah pudar. Kulit Sui Hanxin pucat dan dingin, dia sudah diliputi oleh ketidakberdayaan. Melawan? Bagaimana ini mungkin? Karena itu berasal dari konflik antara Jian Wushuang dan Jian Meng'er. Ye Mo telah membantu Jian Meng'er yang dikalahkan, yang terlalu berlebihan. Perkelahian kedua diduga tidak hanya berlebihan, tetapi sangat tak tahu malu. Sebagai salah satu tetua dari sekte pedang Tianyuan dan seorang ahli di puncak alam inti emas, Sui Hanxin telah agak mempertahankan kerendahan hati dan harga dirinya. Meng'er. Sui Hanxin melirik Jian Meng'er dengan wajah pucat dan ekspresi tertegun. Dia berkata, kamu tidak punya pilihan selain berkultivasi dengan saya di sekte pedang Tianyuan mulai sekarang, dan dilarang melangkah keluar selama 3 tahun, di mana saya akan segera mengajarkan semua keterampilan saya kepada Anda. Tiba-tiba Jian Meng'er tercengang, menunjukkan tampilan yang sangat rumit. Tapi kemudian dia memberi hormat, ya mengangguk. Jian Wushuang. Sui Hanxin menatap dingin ke arah Jian Wushuang. Kamu menang hari ini. Itu hanya menunjukkan bahwa ada beberapa batasan dalam mengajar murid saya. Bukan karena kekurangan beberapa murid yang lebih luar biasa di Tianyuan Sword Sect saya. Dalam 3 tahun, kami akan menyaksikan kompetisi lain antara Anda dan Meng'er. Kompetisi lain dalam 3 tahun? Senyum pelan perlahan merayap di sudut mulut Jian Wushuang. Dia melihat Jian Meng'er dari atas ke bawah, lalu terkekeh diam-diam. Jian Wushuang sendiri sangat sadar akan hal itu. Jian Meng'er telah dikalahkan oleh seseorang yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk bersaing. Lagi pula, kesenjangan di antara mereka pasti meningkat karena apa yang telah ia kembangkan adalah keterampilan penciptaan surgawi. Berbalik diam-diam seolah-olah Jian Meng'er tidak ada. Dia menuju ke bawah perlahan. Kapan saja, ucapan dingin datang dari Jian Wushuang, bergema di seluruh drill ground. Semua orang fokus pada langkah kaki yang berat. Di bawah ini seolah-olah setiap langkah sangat tangguh. Semua orang bisa merasakan bagaimana esensi pedang yang ada tumbuh semakin kuat dengan setiap langkah. Saat ini, dari sudut pandang penonton, Jian Wushuang secara spontan diberkahi dengan sesuatu yang aneh. Tidak ada yang tahu apa itu sebenarnya. Sebagai sosok Jian Wushuang, secara bertahap menghilang dari pandangan mereka. Mereka semua kagum pada esensi pedang yang kuat melonjak. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan. Di salah satu lantai teratas menara arena, 4 sosok berdiri diam. Keempat senior itu terlihat sangat kuno. Pemimpin berambut abu-abu itu mengenakan jubah panjang. 4 sesepuh hebat dari paviliun pedang. Pemimpin senior dengan jubah panjang adalah penatua Hong yang mengesankan. Pada hari yang begitu kritis, waktu yang menentukan untuk Sword Pavilion, Jian Wushuang tidak mengecewakan 4 tetua. Bahkan tumbuh cukup untuk menciptakan keajaiban. Dia telah mengalahkan Jian Meng'er dengan hanya 2 bulan kultivasi. Prestasi yang belum pernah terjadi. Sebelumnya itu tentu merupakan kejutan besar dalam Sword Pavilion, bahkan untuk keempat ini. Namun, 4 tetua berdiri diam, lebih tertekan daripada sebelumnya. Keresahan yang dalam. Bukannya sukacita apapun,
muncul di wajah mereka yang layu. Dengan suara rendah, salah satu tetua berkata, "Saudaraku, saya menganggap Anda melihatnya." Mem mengangguk. Penatua Hong berkonsentrasi pada punggung Jian Wushuang. Matanya tidak pernah meninggalkannya. Meskipun lelah secara fisik dan mental, dia masih berdiri teguh dan tegang. Esensi pedang melonjak ke atas, tetapi tidak pernah menyebar. Kebangkitan Sword Soul sama seperti pavilion master kita. Tentu saja, begitu mereka mendengar kebangkitan Sword Soul, penampilan mereka tiba-tiba menjadi hormat dan sungguh-sungguh. Sementara itu, Penatua Hong menatap langit yang sangat luas dan bertanya-tanya, bagaimana hari yang sebelumnya? Cerah entat bagaimana sekarang menunjukkan sedikit kegelapan. Penatua Hong mengangkat tangannya, menutupi alam semesta ke atas, dan perlahan mengucapkan, "Oh, ini akan berubah." Pertempuran Sword Marquis Token tahunan telah berakhir. Dalam pertempuran, jenius luar biasa Jian Meng-er, yang semua orang harapkan untuk menang, telah menunjukkan bakat luar biasa. Namun, yang mengejutkan semua orang, dia benar-benar dibayangi oleh orang lain. 2 bulan sebelumnya, Jian Wushuang adalah orang normal yang tidak berbakat. Tapi sekarang, hanya 2 bulan kemudian, dia telah menjadi pemenang dalam pertempuran. Tidak hanya dia mengalahkan Jian Meng-er, tetapi dia bahkan mengalahkan saudara senior Jian Meng-er, Ye Mo, yang telah mencapai alam laut spiritual luar biasa. Jenius sejati, lebih dari monster, seluruh pedang Marquis Mansion, dan bahkan seluruh komando. Bashui membicarakannya dengan sangat senang. Di daerah Bashui Commandery, seorang lelaki tua berjubah abu-abu, dengan rambut putih perak berjalan sendirian di jalanan. Itu adalah Penatua Hong. Dia datang ke Gang Sepi. Di gang ini, ada toko anggur lusuh, yang telah ada di sana selama bertahun-tahun. Tetapi tidak ada yang datang ke sini untuk membeli anggur. Seluruh toko anggur hanya memiliki satu orang, pemilik. Penatua Hong berjalan ke toko anggur dan menatap pemilik yang berdiri di belakang meja kasir. Tanpa berkata apa-apa, dia berjalan langsung ke aula dalam untuk menunggu. Setelah beberapa saat, wanita tua itu, pemilik toko anggur, datang dengan anggun. "Sudah berapa lama sejak kau di sini?" Orang tua buta, 2 tahun, wanita paruh baya itu tersenyum. "Saya datang ke sini hari ini untuk sesuatu yang penting." Penatua Hong berkata dengan bermartabat, "Kenapa kamu tidak mampir saat kamu bebas? Kamu sedikit tidak tahu berterima kasih." Wanita itu mengatakan ini dengan senyum lemah, dan kemudian bertanya, "Ada apa?" Penatua Hong menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan muda telah membangkitkan jiwa pedang." "Apa?" Beberapa saat yang lalu, wanita itu sangat tenang. Wajahnya segera menjadi sangat serius. Jian Wushuang akan sangat terkejut jika dia mendengar istilah yang digunakan. Penatua Hong. Dia selalu dikenal sebagai Tuan Muda Pavilion, tapi sekarang dia menjadi Tuan Muda Jiwa Pedang, jiwa leluhur pedang. Wanita itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya sangat terkejut bahwa setelah Tuan membangunkan jiwa pedang, Tuan Muda juga membangkitkan jiwa pedangnya sendiri. Ayah dan putranya membangunkan Sword Soul secara bersamaan. Itu hampir tidak terbayangkan. Ini luar biasa, tetapi itu terjadi." Penatua Hong berkata, "Meskipun membangkitkan jiwa pedang memiliki manfaat besar, itu juga memiliki iringan setan. Jika aku benar, sekarang roh pedang Tuan Muda dibangunkan. Orang-orang di tempat itu pasti akan menyadarinya. Dan mereka akan segera datang untuk membunuh Tuan Muda itu." Bunuh Tuan Muda? Sama seperti mereka berurusan dengan master tahun itu, wanita itu memiliki jejak niat membunuh di matanya. "Ya, jadi kita harus segera bertindak." Suara Penatua Hong adalah hikmat, dan dia segera mengeluarkan surat dari lengannya. "Pergi sekaligus, dan kirim surat ini ke yang ada di istana. Naga emas, dia harus diberitahu secepat mungkin." "Iya, nih." Dia mengangguk dengan serius dan mengambil surat itu. Dia berangkat tanpa ragu-ragu. Sementara itu, di Komando Kingdom Provinsi Tianyang, di kamar yang agak rahasia, di bawah cahaya lilin, seorang pria dengan mantel ungu duduk dengan hikmat, membaca surat tersegel di depannya. Tiba-tiba, pintu kamar dibuka, dan seorang pria berjubah hitam berlari dengan cepat. "Hal, Master, ada perintah penting."
Pria berjubah hitam itu dengan hormat menyerahkan sepucuk surat padanya. Dia membuka surat itu. Hal pertama yang dilihatnya adalah token berwarna darah. Token itu memiliki sebuah kata yang diukir dengan warna merah cerah, bunuh. Perintah bunuh Scarlet. Pria itu terkejut. Organisasi tempatnya menjadi sangat kuat. Orang-orang takut mendengar nama organisasi di mana-mana di dinasti Tianzong. Ada banyak perintah untuk mengatur orang-orang tingkat atas, seperti perunggu, perak, dan perintah pembunuhan emas. Tapi Scarlet Kill Command adalah komando tertinggi organisasi. Hanya pemimpin misterius organisasi mereka yang bisa melepaskannya. Pembunuhan Scarlet berarti bahwa itu harus dilakukan terlepas dari harganya. Selama mereka bisa membunuh musuh. Bahkan jika semua ahli yang dikirim untuk membunuh target akan mati. The Scarlet Kill Command telah dijatuhkan. Hanya beberapa kali sejak pembentukan organisasi. Turunkan pesanan. Buat semua pembunuh di atas level topang pera, segera kembali. Apapun yang mereka lakukan sekarang. Bahkan jika mereka telah menerima tugas, suruh mereka menyerah atau segera tunda. Jika ada yang belum kembali dalam 3 hari, setelah menerima pesanan ini, dia akan dibunuh. Pria itu mencibir. Iya nih, pria berjubah hitam itu mengangguk dengan hormat. Dia terus melihat surat itu. Komandan Bashui, Rumah Pedang Marquis, Jian Wushuang. Mulai hari ini, kita akan terus mengawasi tindakan target kita. Kita tidak harus membiarkannya keluar dari pandangan kita. Sebelum kita siap untuk bergerak, Sword Marquis Mansion. Sudah 5 hari sejak pertempuran berakhir. Selama 5 hari terakhir, 2 peristiwa besar telah terjadi di Sword Marquis Mansion. Yang pertama adalah bahwa Master Mansion, Jian Xinhong telah menunjuk Jian Wushuang sebagai Master Pavilion Pedang yang baru. Tidak ada yang terkejut. Lagi pula, 2 bulan yang lalu Jian Xinhong telah menunjuk Jian Meng-er sebagai Sword Pavilion Master. Dia telah bersiap untuk mengadakan upacara resmi setelah pertempuran. Token, tetapi selama pertempuran itu, Jian Meng-er telah dikalahkan oleh Jian Wushuang secara langsung di depan banyak orang. Ditambah lagi, Jian Wushuang sendiri milik Sword Pavilion. Ilmu pedangnya unik, dan dia mengambil alih sebagai Sword Pavilion Master dengan cara yang lebih meyakinkan daripada Jian Meng-er. Adapun hal kedua, itu adalah penatua agung dari Martial Halmerar. Jian Lan telah mengundurkan diri dari posisinya setelah pertempuran dan meninggalkan Sword Marquis Mansion untuk melakukan perjalanan jauh dan luas. Ini menyebabkan kehebohan hebat di Sword Marquis Mansion, tapi itu bisa dimengerti. Setelah pertempuran, karena bakatnya, tidak ada yang mengatakan apapun kepada Jian Meng-er. Dia telah mengikuti tuan besarnya untuk pergi ke sekte pedang Tianyuan dan berkultivasi. Tapi Jian Lan adalah lelucon di Sword Marquis Mansion, dan banyak orang diam-diam menyindirnya. Jian Lan telah menyadari, dengan tegas mengundurkan diri dari posisinya sebagai penatua besar, meninggalkan Sword Marquis Mansion. Di halaman, Jian Wushuang sedang berlatih ilmu pedang sendiri. Cahaya pedang bergerak, dan itu membingungkan. Untuk waktu yang lama, Jian Wushuang berdiri dengan pedangnya. Sudah 5 hari. Tapi tubuhku masih belum benar-benar pulih. Jian Wushuang berkata diam-diam. Skill rahasia jiwa sampai melahap. Telah melakukan begitu banyak kerusakan pada tubuhnya, sehingga telah dalam kondisi sangat lemah. Sejak saat itu belum kembali ke kondisi puncak. Yah, Jian Wushuang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke halaman. 4 tokoh tua datang. 4 tetua besar paviliun pedang, dipimpin oleh Penatua Hong, Yuan Senior, King Senior, Li Senior. Jian Wushuang memanggil Segia, Tuan Muda Pavilion. 4 penatua hebat berjalan di depan Jian Wushuang. Lalu Penatua Hong berkata, kami di sini untuk mengucapkan terima kasih. Paviliun pedang akan jatuh ke tangan Red Martial. Hal jika Anda belum mengalahkan Jian Meng-er. Senior Yuan berkata, ya, Anda luar biasa, Tuan Paviliun Muda. Sungguh menakjubkan bahwa hanya butuh 2 bulan bagi Anda untuk melampaui Jian Meng-er. Anda pasti putra dari Master Pavilion. Senior King dengan bangga berkata, ketika saya mendengar bahwa Anda, Tuan Muda Pavilion, akan bertempur dengan Jian Meng-er, saya yakin Anda bisa mengalahkannya.
Senior Ri membantahnya sekaligus, kamu berani mengatakan itu. Anda adalah orang pertama yang mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Mendengar empat tetua agung dan bahkan melihat mereka bermain satu sama lain, Jian Wushuang tersenyum. Hatinya penuh dengan kepuasan. Tetapi pada saat ini, Penatua Hong menatapnya dan berkata, Tuan Muda Pavilion, Anda melakukan pekerjaan dengan baik pada waktu yang sulit. Anda memegang Sword Pavilion bersama untuk kami. Tapi sekarang kamu pergi. Meninggalkah? Di mana saya pergi? Jian Wushuang terkejut. Dengan mimik muka yang serius, Penatua Hong berkata, Anda meninggalkan Sword Marquis Mansion dan pergi ke tempat lain. Jian Wushuang merasa sedikit bingung, tapi mengapa? Karena Penatua Hong diam, tidak tahu bagaimana menjawab. Suara dingin tiba-tiba terdengar, hentikan omong kosongmu. Saat Jian Wushuang berbalik dan melihat sekeliling, seorang wanita berpakaian hijau muncul di belakangnya. Wanita berpakaian hijau itu anggun, dengan rambut hitam dan kerudung menutupi wajahnya. Meskipun orang tidak bisa melihat penampilannya yang sebenarnya, orang bisa mengatakan bahwa wanita itu sangat cantik hanya dengan menatap matanya. Wanita berpakaian hijau itu tampak menawan. Namun, ada bau samar di tubuhnya. Semua yang baik hilang. Jian Wushuang mengerutkan kening dan bertanya, siapa kamu? Dia yakin bahwa dia belum pernah melihat wanita ini. Penatua Hong memperhatikan wanita berpakaian hijau dan tidak merasa heran. Dia berkata, jika Anda di sini, itu berarti yang lain harus siap. Ya, dia mengangguk. Melangkah ke arah Jian Wushuang. Ada sedikit waktu untuk mengatakan begitu banyak. Kamu, ikut denganku sekaligus. Ikuti kamu. Jian Wushuang menunjukkan kewaspadaan. Dan esensi pedang mulai berkumpul di tubuhnya. Konyol. Wanita itu tertawa dan bergerak. Jian Wushuang tidak bereaksi saat wanita itu menepuk dahinya dengan telapak tangannya. Pada saat ini kekuatan spiritual yang agung mengalir ke tubuhnya. Itu memblokir 8 saluran tambahannya dan kemudian meraih tangannya. Jian Wushuang ingin memberontak, tetapi dia menyadari dengan ngeri bahwa dia tidak bisa mengendalikan kekuatan spiritualnya. Jian Wushuang ketakutan. Gold Core. Dia setidaknya telah mengembangkan Gold Core. Dia bahkan mungkin menjadi ahli dari Gold Core Realm. Penatua Hong berkata dengan keras, Tuan Pavilion Muda, Anda dapat pergi bersamanya. Dia tidak akan menyakitimu. Jian Wushuang mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba, hijau dengan kerudung, apa jenis pil yang ditelan oleh keempat sesaput? Mengapa kekuatan mereka tiba-tiba meningkat sangat banyak? Dan yang paling penting, mengapa mereka menelan pil ini? Kenapa mereka terlihat akan mati? Jian Wushuang memiliki banyak keraguan. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Semua ini terlalu mendadak, tidak ada tanda-tanda sama sekali. Jiuyu, aku akan menyerahkan Tuan Muda kepadamu. Penatua Hong menjadi merah dan menggeram dengan sedikit kegilaan di matanya. Jiuyu memandangi kelima orang itu. Dua kata yang begitu berat keluar dari mulut wanita berpakaian hijau itu perlahan. Hati-hati. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Jiuyu tidak ragu untuk berbalik, membawa Jian Wushuang dengan kecepatan penuh dan menyapu pedang Marquis Mansion. Tepat ketika Ji Wuiwei berbalik dan pergi, deru kemarahan melanda pedang Marquis Mansion. Haha, kamu bajingan Blood Feather Tower. Bersiaplah untuk pergi ke neraka. Ya, kalian 5 orang tua. Beraninya kau memblokir kami? Membunuh mereka. Membunuh mereka. Saat deru amarah bergema, seluruh pedang Marquis Mansion terperangkap dalam perang yang mengerikan. Jumlah mematikan kekuatan spiritual melonjak melalui area. Sementara semua ini terjadi, Jian Wushuang benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Sementara Sword Marquis Mansion berada dalam pergolakan. Sesuatu terjadi di arena gladiator. Tuan, seorang pelayan berjubah hitam datang dengan cemas ke Bai Chong dan memberikannya pesan. Setelah melirik catatan itu, wajah Bai Chong berubah suram. Beberapa kata yang mengesankan ditulis pada catatan itu. Jian Wushuang dalam bahaya. Silakan cepat-cepat datang ke hutan ketenangan. 10 mil dari perbatasan untuk menyelamatkannya. Bai Chong lalu melihat tanda tangan. Smell alur. Jiwoman. Jiwoman. Ekspresi ketakutan muncul di mata Bai Chong dan kemudian dia segera memerintahkan.
Semua pelayan berjubah emas mengikutiku sekarang. Sesaat kemudian, 7 angka penuh energi keluar dari Gladiator Arena. Masing-masing dari 7 angka ini telah mencapai Gold Core Realm. Di antara yang pemimpin, Baichong peringkat di puncak, alam inti emas, hutan ketenangan, 10 mil dari perbatasan. Beberapa sosok berdiri di puncak pohon, menunggu dengan tenang. Ini mereka datang, kata seorang pria kekar dengan kepala rambut acak-acakan. Dia mengikuti mereka dengan matanya. Wose, Ji Wuyu muncul di atas salah satu pohon besar, dengan Jian Wushuang tepat di belakangnya. Ji Wuyu berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu." Ji Wuyu, Anda tidak memberitahu kami sebelumnya bahwa tugas kami adalah bertarung melawan Blood Feather Tower, kata seorang pemuda yang menyendiri dan kurus. Bagaimana dengan ganjaran ganda setelah Anda menyelesaikan tugas? Ji Wuyu melihat sekeliling dengan mata dingin dan suramnya. Baik, tiba-tiba para ahli yang merasa tidak puas sebelumnya menganggukkan kepala dengan keinginan di mata mereka. Aku ingin kalian menghalangi para ahli dari Blood Feather Tower selama yang kamu bisa. Saya juga menemukan beberapa pembantu tambahan untuk Anda. Setelah mengatakan itu, Ji Wuyu melihat ke atas ke langit, di mana 7 sosok dengan cepat menabrak mereka. Pengawal naga emas dari Istana Naga Emas, ketika Baichong datang ke Tranquility Forest, dia tidak hanya melihat sosok luar biasa itu di puncak pohon, tetapi juga melihat cincin emas di jari telunjuk mereka. Masing-masing dari mereka mengenakan cincin emas, simbol pengawal naga emas, Tuan Baichong. Setelah melihat kedatangan mereka, Jian Wushuang merasa terkejut. Meskipun dia berada di bawah kendali penuh Ji Wuyu, Jian Wushuang, Baichong meliriknya dan kemudian memandang Ji Wuyu dengan mata yang tiba-tiba menjadi aneh. Apakah kamu Ji Wumen? Tidak, kamu bukan dia. Kamu adalah Ji Wuyu. Ya, ini aku. Ji Wuyu mengangguk dan berkata dengan tegas, Baichong, ketika kakak perempuanku masih hidup, dia sangat baik padamu dan kakak iparku juga menganggapmu sebagai orang kepercayaannya. Sekarang putra mereka dalam bahaya. Tidakkah Anda akan membantunya dengan nyawa mereka? Mengapa? Mengapa? Jian Wushuang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Mengapa? Karena kamu membangunkan jiwa pedang. Dan begitulah keadaannya sekarang, kata Ji Wuyu. Pedang jiwa? Apa itu Sword Soul? Jian Wushuang masih merasa bingung. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Sepertinya kamu belum menyadarinya. Benar, Anda baru saja membangunkannya. Itu normal bahwa Anda tidak tahu. Tapi begitu kekuatan Anda meningkat di masa depan, Anda akan melihat keberadaan Sword Soul, kata Ji Wuyu. Apakah orang-orang itu ingin membunuhku hanya karena aku membangunkan Sword Soul? Apa itu Sword Soul? Jian Wushuang meraung. Aku tidak tahu apa itu Sword Soul, karena aku dan yang lainnya tidak membangunkannya. Satu-satunya yang membangunkannya adalah ayahmu, Jian Nantian, kata Ji Wuyu dengan suara tak peduli. Bukankah kamu selalu ingin tahu mengapa ayahmu pergi 4 tahun yang lalu dan menghilang tanpa berita? Apa? Jian Wushuang melotot dan berkata, apakah itu karena dia juga membangunkan jiwa pedang? Ya, Ji Wuyu mengangguk, tapi kamu berbeda. Ayahmu membangunkan Sword Soul selama periode Gold Core. Tidak butuh waktu lama sebelum Blood Feather Tower datang untuk membunuh ayahmu setelah mereka mendengar bahwa ayahmu telah membangunkan jiwa pedangnya. Tapi mereka meremehkan ayahmu yang membuatnya bisa lolos dengan kebetulan. Dan kemudian ayahmu takut memberatkanmu dan Sword Marquis Mansion. Jadi dia pergi dan mulai hidup seperti buron. Dan sekarang, Jian Wushuang buru-buru bertanya, sekarang, ayahmu telah ditangkap oleh Blood Feather Tower. Saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Ji Wuyu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Kamu hanya peduli dengan ayahmu. Apakah kamu tidak ingin bertanya tentang ibumu? Ibumu. Saat berbicara, Ji Wuyu tiba-tiba bergetar, dan matanya yang sangat cantik segera menjadi merah karena kekerasan. Ibuku? Tanya Jian Wushuang dengan antusias. Dia tumbuh bersama ayahnya, Jian Nantian, sampai dia berusia 12 tahun. Ketika ayahnya tiba-tiba pergi dan tidak ditemukan dimanapun,
Adapun ibunya, dia belum pernah melihatnya, dan ayahnya bahkan tidak pernah menyebut-nyebutnya. Jadi sampai sekarang, dia bahkan tidak tahu siapa nama ibunya. Kamu kenal ibu saya? Jian Wushuang baru saja akan bertanya. Tapi tiba-tiba, Ji Wuyui melemparkannya langsung ke pria kekar yang berlari di sampingnya. Wuyui, kamu. Pria kekar itu mengambil Jian Wushang dengan sangat cepat dan menatap Ji Wuyui pada saat yang sama. Namun, apa yang dilihatnya sangat mengejutkannya. Tabir Ji Wuyui telah jatuh, memperlihatkan wajah mengerikan yang benar-benar bernanah. Dengan urat biru melonjak di permukaannya seolah-olah jutaan serangga menggigitnya. Ji Wuyui meraung dengan gila dan sedih, terlihat sangat kesakitan. Siang, keracunan. Pria kekar. Wajah Bu menjadi suram. Ini tidak terjadi sebelumnya, tidak juga, tetapi sekarang tiba-tiba. Keracunan? Jian Wushuang menatap Ji Wuyui dengan kaget. Jian Wushuang, suara yang sedikit gila, tiba-tiba keluar dari mulut Ji Wuyui. Dengar, ibumu, Ji Wumeng, adalah putri tertua Jiklan. 3 tahun yang lalu, ayahmu diburu oleh Bloodfeather Tower, dan tidak punya pilihan lain. Dia melarikan diri ke Jiklan. Untuk melindungi ayahmu, Kanji pergi melawan Bloodfeather Tower, dan menolak semua ahli yang mereka kirim. Pada akhirnya, ibumu terbunuh, ayahmu dibawa pergi oleh Bloodfeather Tower, dan Jiklan kita dipadamkan. Semua keluarga dibantai. Saya adalah satu-satunya yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Jadi kamu harus ingat, kamu bukan hanya putra Jian Nantian, tetapi juga yang terakhir dalam garis keturunan Jiklan, kecuali aku. Kamu harus hidup dengan baik dan tumbuh dewasa, meningkatkan kekuatan dan kemampuanmu, sehingga kamu bisa menghancurkan Bloodfeather Tower dan membalas seluruh Jiklanku. Dan di sana, Ji Wuyui memiliki ekspresi kegilaan saat rasa sakit yang luar biasa dari keracunan membuat kata-katanya terus-menerus tergagap. Kamu harus tetap membunuh 3 kali lipat. Pedang yang ayahmu mengatakan itu token masuk ke tanah leluhur. Pada akhirnya, suara Ji Wuyui sudah berubah histeris. Pergi, Bu, bawa dia dan pergi sekaligus. Ji Wuyui tiba-tiba meraung dan berteriak lagi. Bu menatap mata Ji Wuyui dengan dalam, lalu membawa Jian Wushuang di punggungnya. Pergi, Bibi, dia tanteku. Jian Wushuang akhirnya mengerti siapa Ji Wuyui. Tidak, bawa bibiku, kita akan pergi bersama. Setelah diracun, Wuyui akan langsung berubah menjadi kegilaan yang tidak disadari, dan dia akan menyerang semua orang. Jika kami membawanya, kami tidak akan bisa melarikan diri, kata Bu dengan suara rendah. Meski begitu, kita tidak bisa meninggalkannya, teriak Jian Wushuang. Bu membalikkan ekspresi gelap dan menampar Jian Wushuang di belakang leher, segera mengetuknya sampai pingsan. Mengambil Jian Wushuang yang tidak sadar, Bu melarikan diri dengan cepat melarikan diri dari daerah tersebut. Segera, seorang pria berjaket ungu dari Bloodfeather Tower menemukan Ji Wuyui yang sudah gila. Haen, kacingan Ji Wuyui, datang dan ikuti aku dengan patuh. Tua Anin, kamu akan menemui akhir yang mengerikan. Setengah hari kemudian, pembantaian di Tranquility Force akhirnya tenang. Tulang dan mayat ada di seluruh medan perang. Dan lebih dari selusin pria berjubah hitam dan topeng berdiri di sana, dipimpin oleh pria berjaket ungu. Bahkan mengirimkan lebih dari 30 pembunuh bertopeng perang dan 3 pembunuh bertopeng emas tidak cukup untuk membunuh target. Lebih dari setengah pembunuh bertopeng perak terbunuh atau terluka. Dan bahkan 1 dari pembunuh bertopeng emas itu mati. Begitu banyak kerugian. Apa yang harus kamu perlihatkan? Untuk itu, pria berekspresi ungu itu menjadi berat. Clutter. Pria berjubah hitam itu segera berlutut di belakangnya. Kirim pesanan. Lepaskan surat perintah penangkapan Scarlet di seluruh provinsi Tianya. Anda harus menemukannya, bahkan jika Anda harus benar-benar membalikkan provinsi Tianya, kata pria ungu itu dengan nada dingin. Ya, jawab pria berjubah hitam itu segera. Meskipun kami tidak membunuh target kali ini, menangkap Ji Wuyui sedikit diperhitungkan. Pria berbaju ungu itu bergumam dengan Ji Wuyui. Aku tidak takut Jian Nantian tidak akan berbicara. Setelah pertempuran tragis, seluruh Mansion Sword Marquis berada dalam reruntuhan.
dan suasananya sangat menyedihkan. Setiap mayat dipindahkan ke bagian belakang. Drill Ground sekilas 100 mayat. Sejumlah besar murid di Sword Marquess Mansion berdiri di tepi Drill Ground, memandangi 100 mayat, masing-masing dengan wajah jelek. Mansion Master, korban telah dihitung, kata penatua aula martial merah, datang ke Jian Xinhong. Baiklah, pergilah kalau begitu. Wajah pucat Jian Xinhong dan jejak darah di sudut mulutnya menunjukkan bahwa dia jelas telah melalui pertempuran besar dan terluka parah. 8 ahli di atas alam laut spiritual meninggal. 4 dari mereka adalah 4 tetua besar paviliun pedang. Sisanya adalah pelayan paviliun pedang, kata penatua. Mereka semua dari Sword Pavilion. Mata Jian Xinhong menatap dan dia bertanya lagi, bagaimana dengan para murid yang mati? Ada 94 murid jalan roh yang mati. Sebagian besar murid-murid itu tidak mengambil inisiatif untuk bergabung dalam perang. Sebaliknya, mereka diseret tanpa daya ke dalamnya. Yang termuda dari mereka baru berusia 12 tahun dan baru saja mengumpulkan kekuatan spiritual. Jawab penatua dengan sedikit kesedihan. Mendengar jumlah korban, Jian Xinhong terkejut dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wajahnya menjadi hijau dan kemudian menjadi pucat. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, mengubur mereka dengan baik. Di Drill Ground, ada beberapa orang lain yang berdiri di sana yang tampak sangat suram juga. Mereka adalah Bai Chong dan yang lainnya dari Gladiator Arena. Tapi pelayan berjubah emas yang mengikuti Bai Chong telah menurun dari 6 menjadi 3. Bai Chong melihat mayat-mayat yang tersebar di tanah, dan tangan kanannya tidak bisa menahan menyentuh lengan kirinya, yang kosong dan berlumuran darah, mengesankan kekurangan lengan. Jian Nantian dan Ji Wumeng, aku tidak lagi berhutang budi padamu. Pada hari ini, dengan pecahnya perang yang mendadak, bahkan kekuatan semua pihak yang terlibat tidak jelas tentang hal itu. Hasilnya adalah, di Sword Marquess Mansion, 4 penatua agung dari paviliun pedang telah mati. Jiu Jun telah meninggal. 4 hamba dari paviliun pedang dan hampir 100 murid biasa dari Jalan Roh dilibatkan dan dibunuh juga. Yang termuda di antaranya baru berusia 12 tahun. Sword Marquess Mansion penuh dengan luka yang tak terhitung jumlahnya. Dari 6 pelayan berjubah emas dari Gladiator Arena, 3 tewas dan 3 lainnya semuanya terluka parah. Bai Chong kehilangan lengan. Ji Wuyu ditangkap hidup-hidup. Sungguh sebuah tragedi. Betapa tragis perang itu. Sumber perang ini adalah kebangkitan jiwa pedang Jian Wushuang di sebuah gua di bukit yang tidak dikenal. Beberapa ratus mil di dalam hutan ketenangan, Jian Wushuang perlahan-lahan terbangun setelah pingsan hampir sepanjang hari. War, kamu sudah bangun. Bu yang kekar dan berambut lebat itu duduk di sampingnya, membakar batu bara untuk dipanggang. Dia melemparkan sepotong daging ke Jian Wushuang dan berkata, kamu pasti lapar setelah tidak sadar begitu lama. Ayolah, namaku Sima Bu, tapi orang memanggilku Bu. Anda bisa memanggil saya kakak Bu, katanya. Saudara Bu, panggil Jian Wushuang dan segera bertanya kepadanya, di mana bibiku? Ji Wuyu. Sima Bu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Dia seharusnya ditangkap oleh Bloodfeather. Tawainya, mereka tidak berperasaan dan kejam. Dia akan menemui jalan buntu. Wah, namamu Jian Wushuang kan? Meskipun Anda masih muda, Anda telah menyebabkan Bloodfeather tawar untuk menunjuk begitu banyak orang untuk membunuh Anda. Sima Bu menghela nafas dan berkata, tapi kamu sepertinya bingung. Ya, saya bingung. Sampai pada titik ini, yang saya tahu adalah bahwa saya telah membangunkan jiwa pedang saya. Jadi mereka ingin mengejar saya. Sama seperti mereka mengejar ayah saya bertahun-tahun yang lalu. Itu sebabnya dia meninggalkan Sword Marquess Mansion. Tapi apa itu jiwa pedang? Jian Wushuang mengerutkan kening. Pedang jiwa? Saya belum pernah mendengarnya. Tetapi jika Bloodfeather Tower ingin membunuhmu dan ayahmu dengan begitu ceroboh, karena pedang jiwa ini, dan mereka bahkan membantai Jiklan tanpa ragu, maka itu pasti penting, kata Sima Bu. Kakak sulung Bu, karena kamu memiliki hubungan yang mendalam dengan bibiku, kamu harus tahu sesuatu tentang Dinan, Jiklan, dan Bloodfeather Tower. Tolong beritahu saya sesuatu. Jian Wushuang memohon dengan serius.
Kami telah melakukan banyak petualangan bersama, dan kami seperti Damon dan Pythias. Tapi aku tidak tahu banyak tentang dia. Namun, aku tahu sesuatu tentang Jiklan dan Bloodfeather Tower. Jawab si Mabu sekaligus. Ketika datang ke Bloodfeather Tower dan Jiklan, kita harus mulai dengan pola umum dari dinasti Tianzong. Dinasti Tianzong memiliki wilayah yang luas dengan 16 provinsi, dan setiap provinsi memiliki banyak komando. Sebagai contoh, Provinsi Tianyan memiliki 108 komandan, dan Bashui Commandery hanya salah satunya. Jadi bisa dibayangkan seberapa luas dinasti Tianzong. Meskipun Sword Marquess Mansion milik Anda adalah yang paling kuat dibandingkan dengan seluruh dinasti Tianzong, ia sangat lemah sehingga bahkan tidak dapat dianggap sebagai kekuatan kelas 3. Sebuah sinar yang menakjubkan muncul di mata Jian Weishuang, tetapi segera menghilang. Memang, itu hanya di Bashui Commandery bahwa Sword Marquess Mansion adalah kekuatan tertinggi. Di seluruh dinasti Tianzong, tidak. Bahkan di Provinsi Tianya, ada kekuatan yang tak terhitung lebih kuat dari Mansion of Sword Marquess. Misalnya, Sekte Pedang Tianyuan, salah satu dari 5 sekte di Provinsi Tianya, bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Rumah Pedang Marquess. 3 hegemon di dinasti Tianzong adalah Istana Naga Emas, Arena Gladiator, dan Menara Bulu Darah. Si Mabu melanjutkan, penguasa Istana Naga Emas adalah raja dari dinasti Tianzong. Cabang-cabang Istana Naga Emas dapat ditemukan di seluruh dinasti Tianzong. Meskipun kekuatannya luar biasa, itu tidak dikendalikan oleh penjaga naga emas seperti aku dan bidimu, Jiuyu. Kekuatan arena gladiator, kamar dagang terbesar, ada di mana-mana di dinasti Tianzong. Dikatakan bahwa arena gladiator mendapat dukungan dari keluarga kekaisaran. Yang pastilah sang pangeran. Yang terakhir adalah Bloodfeather Tower. Semua orang yang berkeliaran di sekitar dinasti Tianzong tahu tentang dan takut. Menara Bulu Darah. Itu adalah organisasi pembunuh nomor 1 yang diakui oleh publik. Ada sejumlah besar pembunuh tak terlihat. Pembunuh ini dibagi menjadi 4 tingkatan. Tembaga, perak, emas, dan ungu. Topeng perak umumnya memiliki budidaya di alam inti emas. Topeng emas berada di puncak Gold Core Realm, dan topeng ungu adalah ahli tertinggi di Yin Yang Void Realm yang legendaris. Kali ini, puluhan pembunuh bertopeng perang dan 3 pembunuh bertopeng emas mengejar kami. Yang saya bicarakan adalah 3 hegemon dengan kekuatan mengerikan yang berdiri di eselon pertama dinasti Tianzong. 8 klan kuno berada di urutan kedua. Dikatakan bahwa 8 klan diturunkan sejak berdirinya dinasti Tianzong. Kuno dan kaya secara budaya. Salah satunya, Jiklan, musnah 3 tahun lalu, yang mengguncang seluruh dinasti Tianzong. Semua kekuatan ingin tahu tentang alasannya. Namun, mereka terbunuh karena memberikan suaka kepada ayahmu, kata si Mabu dan menghela nafas. Bagaimana dengan bibiku? Bagaimana dengan racun di tubuhnya? Jian Wushuang tampak cemberut. Ini disebut racun yang menggigit hati dan sangat beracun. Cukup untuk menghancurkan seseorang secara bertahap. Ketika saya melihatnya 3 tahun yang lalu, dia diracun dan kadang-kadang akan menyerangnya. Ketika itu terjadi, dia menderita rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang secara langsung menghancurkan pikirannya. Dia akan menolak untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kerabat atau teman-temannya. Hanya pemahaman untuk membunuh dengan gila. Saya telah melihatnya beberapa kali. Sangat menyedihkan. Serangan racun itu muncul tiba-tiba, tanpa keteraturan. Dia berusaha menyelamatkanmu kali ini. Tetapi kebetulan racun itu menyerang, sayang. Si Mabu menghela nafas dengan lembut dan berkata perlahan. Racun itu dengan cepat membuatnya jatuh ke dalam kegilaan. Jika kami membawanya, kami tidak mungkin bisa melarikan. Dia jadi. Mengatakan ini, si Mabu tampak pucat. Dia dan Jiwuyue telah melalui banyak hal bersama, dan mereka memiliki hubungan yang mendalam. Dia tidak akan pernah pergi tanpanya, kecuali tidak ada pilihan. Siapa? Siapa yang meracuni bibiku? Tanya Jian Wushuan. Aku tahu. Itu adalah An Yin, ketua Balai Menara Bulu Darah di Provinsi Tianya. Dia berada di antara para pembunuh kali ini, kata si Mabu. An Yin. Bagus.
Aku akan mengingatnya. Tidak hanya dia, tetapi juga Blood Feather Tower. Jian Wushuang mengangkat kepalanya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak tahu banyak tentang dirinya sebelumnya, tetapi sekarang, dia tahu segalanya. Ibunya adalah putri sulung Jiklan. Dia memiliki darah Jiklan. Artinya, dia menanggung perseteruan darah Jiklan. Untuk melindungi ayahnya, seluruh Jiklan terbunuh. Ayahnya, yang telah ditangkap oleh Blood Feather Tower, bisa mati atau hidup. Bidinya, dianiaya oleh Blood Feather Tower, menderita sakit parah. Sekarang, untuk menyelamatkannya, dia telah ditangkap oleh mereka. Dengan kebangkitan Sword Soul-nya, para ahli Blood Feather Tower datang untuk membunuhnya untuk pertama kalinya. Semua pelaku berasal dari Blood Feather Tower. Merasakan niat membunuh dari Jian Wushuang, Sima Bu tidak bisa membantu, tetapi diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia bisa memahami niat membunuh Jian Wushuang terhadap menara bulu darah. Tapi menara bulu darah begitu kuat sehingga tidak semua orang bisa memprovokasi itu. Duduk di gua, Jian Wushuang memegang tangannya erat-erat dengan mata terpejam. Perlahan-lahan menahan niat membunuh yang luar biasa dari kemarahan ekstrem yang awalnya ia rasakan. Tampak jelas bahwa dia sudah menenangkan dirinya. Bagi saya, Blood Feather Tower adalah raksasa besar dan saya tidak bisa bersaing dengan mereka pada kekuatan saya saat ini. Jadi saya harus bertahan untuk saat ini. Bertahan, sembunyikan, dan tunggu. Jian Wushuang memegang tangannya begitu erat sehingga kukunya menggali telapak tangannya sampai dia berdarah. Meskipun hatinya penuh dengan niat membunuh, dia harus menahan ujungnya yang tajam. Selain balas dendam, saya juga harus menemukan solusi untuk membuat semua hal ini jelas. Geram Jian Wushuang. Meskipun sekarang dia tahu nasibnya sendiri dan hutang darah yang sangat besar di pundaknya, dia masih memiliki banyak keraguan di dalam hatinya. Sebagai contoh, apa yang sebenarnya Sword Soul? Mengapa Blood Feather Tower mencoba membunuhnya dan ayahnya yang telah membangkitkan jiwa pedang mereka terlepas dari segalanya? Selain itu, apa tanah leluhur yang diceritakan oleh bibinya, Ji Wuyu, tentang kata-kata terakhirnya? Ada banyak keraguan yang perlahan-lahan perlu dia jelajahi. Kekuatan. Dalam analisis terakhir, kekuatanku sangat lemah, sehingga aku tidak memiliki kemampuan untuk berdiri melawan Blood Feather Tower ketika mengejarku untuk membunuhku. Saya hanya selamat dengan keberuntungan, dengan bantuan bibiku dan penatua Hon yang mengorbankan diri untukku. Jika kekuatan saya sudah cukup besar, sehingga Blood Feather Tower takut kepada saya dan bahkan tidak berani menyinggung saya, maka semua ini tidak akan terjadi. Kekuatan. Jian Wushuang menggeram dengan keras di dalam hatinya. Dia tidak pernah memiliki rasa haus akan kekuatan sebesar yang dia miliki sekarang. Bahkan sebelumnya, ketika dia dikhianati oleh Jian Meng'er, dia belum sampai pada titik ini. Setelah semua, dia bertarung dengan Jian Meng'er untuk martabatnya sendiri, untuk martabat ayahnya, dan untuk martabat paviliun pedang. Tetapi dengan Blood Feather Tower, itu adalah pertikaian darah yang tidak akan pernah berhenti sampai mati. Dalam keinginan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk kekuatan, bahkan Jian Wushuang sendiri tidak menyadari bahwa kekuatan spiritual dalam tubuhnya telah muncul pada saat itu, dan keterampilan penciptaan surgawi telah beroperasi secara alami. Keterampilan penciptaan surgawi, teknik klaim. Tiba-tiba tubuh Jian Wushuang tiba-tiba bergidik. Dengan rasa takjub di matanya, diikuti oleh keterkejutan. Apakah surga ke-9 dari jalan surgawi telah ditembus? Sangat tidak bisa dipercaya. Bahkan Jian Wushuang tidak berpikir bahwa kultivasinya secara alami akan membuat terobosan sementara. Dia penuh dengan keinginan kuat untuk kekuatan. Harus diketahui bahwa hanya beberapa hari yang lalu, dia mengandalkan menyerap sejumlah besar cairan spiritual primordial untuk mempromosikan dirinya ke surga ke-8 dari jalan surgawi. Dan sekarang, hanya beberapa hari kemudian, sebuah terobosan besar telah dibuat secara langsung. Surga ke-9 dari jalan surgawi setara dengan alam. Laut spiritual mendalam dari prajurit bersama. Sehingga,
bersama dengan keuntungan dari skill penciptaan surgawi pada kekuatan. Bahkan jika dia tidak menggunakan skill rahasia pemecah jiwa, kekuatan spiritualnya tidak akan lebih lemah dari Jian Meng-er, yang telah mencapai puncak spiritual mendalam alam laut. Kekuatannya telah bangkit kembali. Keterampilan penciptaan surgawi sangat menakjubkan. Jian Wushuang tidak bisa tidak memikirkannya, dan lebih percaya diri dengan pertumbuhannya di masa depan. Menara Bloodfeather memang raksasa untuknya sekarang, tapi di masa depan mungkin tidak. Ayahku, ibuku, bibiku, 4 tetua, Kanji, dan semua orang tak berdosa yang terlibat dalam pertarungan ini, untukku aku, Jian Wushuang, akan bertaruh semua diriku untuk meyakinkanmu bahwa dalam diriku seumur hidup, saya pasti akan membantai Bloodfeather Tower dan mencabutnya. Aku akan membalaskan dendammu. Jian Wushuang, dengan mata dingin, memiliki tekad yang mengalir dalam darahnya. Pagi selanjutnya, Nar, kamu tinggal di sini dan menungguku sementara aku pergi ke kota terdekat untuk memancing informasi, kata si Mabu. Baik. Jian Wushuang mengangguk. Dia juga tahu bahwa menara bulu darah tidak akan mengambil hal-hal berbaring. Jian Wushuang tinggal di gua sendirian dan berkultivasi dengan tenang. Setelah sekitar 1 jam, si Mabu kembali. Saudara Bu, bagaimana kabarnya? Tanya Jian Wushuang segera. Situasinya jauh lebih buruk daripada yang saya kira. Aku berjalan keliling di kota terdekat dan ada tidak kurang dari 10 pembunuh dari Bloodfeather Tower yang aku sadari, dan juga mereka yang bersembunyi jauh di dalam. Jadi pasti ada lebih banyak yang tidak bisa kutemukan. Terlebih lagi, saya pergi ke stasiun intelijen rahasia Istana Naga Emas dan mengetahui bahwa Bloodfeather Tower telah mengeluarkan surat perintah penangkapan Scarlet untuk Anda. Sekarang ada banyak pengintai dari Bloodfeather Tower yang mengintai di sekitar kota-kota besar, hanya menunggu Anda muncul, kata si Mabu dengan sungguh-sungguh. Dapat dikatakan bahwa Bloodfeather Tower telah membentuk jaring yang rapat di Komando Bashui, bahkan di seluruh provinsi Tianya. Jadi jika kamu muncul, kamu akan dibunuh oleh para ahli Bloodfeather Tower tanpa kemampuan untuk berjuang, dan dengan kemampuan intelijen Bloodfeather Tower. Bahkan jika Anda membawa topeng atau menyamarkan penampilan Anda akan langsung diperhatikan oleh mereka. Selama ada jejak atau cacat sedikit pun, aku akan membawamu kembali ke istana Naga Emas di Bashui, Komanderi untuk menyelesaikan tugas ini. Tapi sekarang sepertinya tidak mungkin, kata si Mabu. Aku tidak bisa tinggal di Komando Bashui untuk saat ini. Jian Wushuang berkata dengan nada rendah. Bahkan provinsi Tianyan tidak aman. Saya harus pergi dengan cepat. Kamu benar. Si Mabu mengangguk. Aku menyadarinya dalam perjalanan kembali. Saat ini, Bloodfeather Tower terutama difokuskan untuk membunuh Anda di dalam provinsi Tianyan, di mana sulit bagi Anda untuk bertahan hidup. Tetapi di provinsi lain, Anda masih memiliki ruang untuk hidup. Dan yang paling cocok untuk Anda adalah provinsi Tianan, yang terletak di daerah sekitar provinsi Tianyan. Provinsi Tianan adalah salah satu provinsi utama tempat Gladiator Arena beroperasi. Jadi kekuatan menara bulu darah tidak terlalu kuat di sana. Ini tempat paling cocok untukmu. Tapi jalan dari Komando Bashui ke Provinsi Tianang relatif panjang dan harus melewati hutan gelap. The Dark Forest. Jian Wushuang sedikit menatap. Dia juga pernah mendengar tentang hutan gelap, yang merupakan hutan luas antara Provinsi Tianyan dan Provinsi Tianang. Itu terkenal sebagai tempat berbahaya yang penuh dengan binatang buas dan krisir. Lalu, aku akan pergi ke Provinsi Tianang. Jian Wushuang berkata dengan serius. Adapun hutan gelap, saya hanya akan melewatinya. Haha, kamu masih muda, tetapi kamu memiliki keberanian yang besar. Jangan khawatir, saya akan pergi ke Provinsi Tianang dengan Anda dan mengantar Anda melalui hutan gelap dengan aman. Si Mabu tertawa. Bahkan tanpa kamu, aku masih harus melalui hutan gelap. Mata Jian Wushuang berbinar dengan energi. Provinsi Tianang adalah satu-satunya kesempatan untuk hidup dan tidak ada yang bisa menghalangi kelangsungan hidupnya di hutan gelap. Binatang buas ada di mana-mana, itu adalah masa krisis. Jika Jian Wushuang ingin pergi ke Provinsi Tianan,
ia harus melalui hutan gelap. Hari pertama setelah menginjakan kaki di hutan gelap, jauh di dalam hutan lebat, melolong. Setelah meround, bayangan biru melompat keluar seolah-olah itu adalah hantu. Bergegas ke Jian Wushuang dan Sima Bu secara langsung. Keduanya merespons dengan cepat, dan mereka dengan mudah pindah dari binatang itu. Itu adalah Scarlet Leopard. Tidak heran itu bergerak begitu cepat, kata Sima Bu dengan suara rendah. Melihat pada roh binatang yang tiba-tiba menyerang mereka. Serahkan padaku, kata Jian Wushuang dengan pandangan tajam. Dia menarik triple kill sword dari belakang, dan cahaya pedang bergerak langsung menuju Scarlet Leopard. Hati-hati, Leopard Scarlet ini telah mencapai alam laut spiritual mendalam. Sima Bu baru saja mengingatkannya. Kemudian Jian Wushuang memamerkan cahaya pedangnya, yang tak tertandingi pada saat berikutnya. Cahaya pedang itu seperti salju, dan di atas tanah yang tak terbatas, tiba-tiba muncul kekuatan spiritualnya. Dentang, dentang, dentang. Setelah serangkaian 3 pedang terbelah, setiap cahaya pedang terlihat sangat indah. Pada saat itu, Scarlet Leopard juga menyerbu ke depan 4 kudanya, menginjak-injak tanah dengan keras, lalu berubah menjadi kilat, bergegas menuju Jian Wushuang dengan ganas. Cih, pada saat itu, cahaya pedang yang cemerlang dengan mudah merobek lubang besar di tubuh Scarlet Leopard, dan perut Scarlet Leopard mulai berdarah ketika semua organ internalnya mulai rontok di mana-mana, yang menyebabkan kematian segera. Terlalu lama, Jian Wushuang melirik tubuh Scarlet Leopard dan dengan simpatik menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan manusia, binatang roh pada tingkat yang sama memang lebih kuat. Namun, ketika itu berada di bawah kondisi pembantaian, itu sepenuhnya tergantung pada naluri binatang roh, yang jauh lebih sedikit dari seorang prajurit manusia budidaya dengan teknik seni bela diri. Saya telah menembus surga ke-9 dari jalan surgawi. Kekuatan spiritual saya dapat dibandingkan dengan level tertinggi dari alam laut spiritual mendalam. Tetapi berdasarkan ilmu pedang saya, binatang buas di alam laut spiritual mendalam bukanlah ancaman bagi saya sama sekali. Jika itu adalah binatang buas di alam lautan rohani yang luar biasa, mungkin ada beberapa tekanan pada saya, kata Jian Wushuang dengan secercah antisipasi di matanya. Tidak ada banyak hal di hutan gelap, tetapi ada banyak binatang roh. Di sini, ada binatang roh yang tak terhitung jumlahnya di alam laut spiritual. Dan bahkan ada beberapa binatang roh di alam inti emas. Dengan begitu banyak base spirit yang kuat, itu bisa berfungsi sebagai tempat budidaya yang sangat baik serta tempat berbahaya. Pada saat yang sama, air pedang yang luar biasa. Nah, Sima Bu datang melirik Jian Wushuang dengan heran. Selain itu, kultivasi Anda tidak buruk juga. Bagaimana Anda membunuh Scarlet Leopard di alam laut spiritual mendalam dalam sekejap juga? Berapa umurmu tahun ini? 16. Jian Wushuang memberitahu dia usia sebenarnya. Sima Bu menatapnya. Kakak Bu, mulai sekarang, jika itu tidak perlu, kamu tidak perlu bertarung. Saya bisa mengambil tanggung jawab untuk membunuh binatang buas di jalan melalui hutan gelap, kata Jian Wushuang dengan sungguh-sungguh. Tidak masalah, terdengar bagus untukku. Sima Bu mengangguk sambil tersenyum, tanpa perlu menjelaskan lebih lanjut, karena dia tahu tujuan Jian Wushuang. Setengah hari kemudian, nah, hati-hati. Apa yang Anda hadapi sekarang adalah Mos Munkrat di alam laut. Spiritual luar biasa, tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki tubuh yang sangat keras, kecuali matanya. Tetapi sarana serangannya sangat sederhana, dan itu adalah giginya yang sangat tajam dan dapat dengan mudah mengunyah Bloodstones yang kaku. Karena itu, Anda lebih baik melindungi diri dari digigit. Sima Bu mengingatkannya ke samping. Jian Wushuang menatap Mos Sporting di depannya. Sosok kecil, tapi menindas yang memiliki mata menyala-nyala dengan keganasan. Menggoreng. The Sporting Mouse mengeluarkan suara merengek. Lalu tubuhnya segera meledak dalam bentuk cahaya yang mengalir. Purple Fire Sword Art. Jian Wushuang, yang menjadi pemarah, menggunakan pedang triple kill dengan sword edge yang panas, dan secara instan menyembelih Sporting Mouse. Pertarungan yang sengit, karena tubuh Sporting Mouse sangat kaku. Itu tidak terlalu menyakitkan oleh Jian Wushuang.
baik dengan pedang panjang atau tikaman lurus. Satu-satunya kerentanan Spotting Mouse adalah matanya. Namun, targetnya terlalu kecil dan bergerak sangat cepat. Sebenarnya cukup sulit untuk menyerang itu. Akhirnya, Jian Wushuang terpaksa menggunakan langkah pertama seni pedang anonim. Bayangan darat. Dia menyapu pedangnya ke Mouse Sporting dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan langkah ini, ia berhasil membunuhnya. Sayangnya, Mouse Rikus juga menggigit sepotong besar daging dari bahunya. Itu adalah luka yang sangat menyakitkan. Lanjutkan. Cukup membalut luka di bahunya. Jian Wushuang memulihkan kekuatan spiritualnya dan dia melanjutkan perjalanan. Malam itu, sinar rembulan sangat terang, tetapi tidak sampai ke hutan. Kegelapan total di hutan gelap itu mengerikan. Kemudian, di puncak pohon besar berbaring si Mabu, menggantung gulma dan meletakkan di tangannya. Sementara matanya memandang Jian Wushuang yang berkultivasi di bawah pohon dari waktu ke waktu. Betapa rajinnya pria kecil ini. Dia sangat ketat dengan dirinya sendiri. Si Mabu tertawa diam-diam. Meskipun dia telah memasuki hutan gelap hanya 1 hari yang lalu. Si Mabu merasakan kegilaan naluriah di Jian Wushuang hanya dalam waktu 1 hari. Jian Wushuang telah melalui 8 pertempuran penuh, di mana 6 lawannya adalah binatang buas di alam laut transformasi mendalam. Sementara 2 lainnya berada di alam laut spiritual luar biasa. Dengan kekuatan Jian Wushuang saat ini, akan sangat sengit untuk bertarung dengan binatang buas di alam laut spiritual yang luar biasa tanpa menggunakan keterampilan rahasia pemecah jiwa. Seperti hari ini, ketika bertarung dengan binatang buas di alam laut spiritual luar biasa. Meskipun Jian Wushuang telah berhasil membunuh salah satu dari mereka, ia sendiri tidak melarikan diri tanpa terluka. Sepotong besar daging digigit dari bahunya, dan binatang roh lain di alam spiritual laut luar biasa menggaruknya di atas dadanya dengan cakar yang tajam, meninggalkan jejak kaki berdarah yang sangat jelas. Faktanya, sebanyak binatang buas yang ada di hutan gelap, tidak mungkin untuk bertemu dengan begitu banyak binatang buas di alam laut spiritual mendalam dan alam laut spiritual luar biasa pada hari pertama. Ini terjadi karena Jian Wushuang sengaja mencari binatang roh itu. Adapun prajurit lain, mereka cenderung menghindari pertemuan binatang roh yang memiliki kekuatan besar. Namun, Jian Wushuang sengaja mencari binatang roh yang kuat ini untuk bertarung dengan mereka. Meskipun agak gila, dia telah meningkat melalui pengalaman-pengalaman ini. Terlebih lagi, ilmu pedangnya benar-benar bagus, kata si Mabu pada dirinya sendiri. Ilmu pedang. Si Mabu tiba-tiba sedikit tersentuh, tetapi dia menjadi tenggelam dalam pikiran pada saat berikutnya. Dini hari berikutnya, Jian Wushuang perlahan membuka matanya dengan sedikit sukacita. Setelah 1 malam, kekuatan spiritualnya sedikit disempurnakan. Dan meskipun kekuatannya secara keseluruhan tidak meningkat, setidaknya dia membuat kemajuan setiap hari. Perkelahian hidup atau mati di hutan gelap dengan spirit BST juga sangat mempromosikan ilmu pedang. Lanjutkan hari ini. Jian Wushuang mencengkeram tangannya dengan erat. Kegilaan bersinar di matanya yang bahkan tidak sedikit melamar. Sebaliknya, itu menjadi sedikit lebih kuat.